Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyyul kiram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil ziham. Amma ba'd, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa pula kita haturkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembacaan Al-Quran masuk pada ayat yang ke-30 surah Al-Isra, surat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Tuhanmu yabsutur rizqa, melapangkan, meluaskan rezeki, liman yasha, bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa yaqdir, dan bagi siapa yang Dia kehendaki untuk disempitkan rezekinya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu maha teliti dan maha melihat terhadap hambanya. Jamaah rahimakumullah, yang pertama ayat ini mengajarkan tentang sifat rububiyah Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu. Rabb itu adalah nama lain untuk menyebut sebagai Tuhan. Allah yang maknanya itu sebagai pengatur, penjaga, dan yang menghidupkan. Allah ingin menggambarkan bagaimana Allah itu sebagai pengatur, penjaga, pemelihara dengan cara memberikan rezeki kepada hambanya yang Dia kehendaki. Maka rezeki merupakan satu di antara sekian bukti bahwa Allah itu adalah Rabb, pengatur, pemelihara, penjaga yang menumbuh kembangkan. Jadi banyak kata di Quran yang menunjuk kepada Asmaul Husna, misalkan, itu memiliki konotasi makna yang beragam sesuai dengan konteksnya. Allah yang Rabb, yang mengatur, itu memberikan rezeki. Rezeki itu adalah i'ta'u liwaqtin, pemberian Allah yang berwaktu, ada waktunya, temporal. Beda dengan apa yang disebut dengan nikmat pemberian Allah yang tak putus. Ada beberapa perbedaan kalau kita ingin membandingkan antara kata nikmat dengan rezeki, sama sebagai pemberian Allah. Kalau rezeki itu pemberian Allah yang sifatnya berwaktu, ada waktu-waktu tertentu di mana Allah menghendaki untuk diberikan kepada siapa yang memang Dia kehendaki. Selain Dia berwaktu juga ada batas. Maka kemudian wa yaqdir, Allah pula selain melapangkan, menyempitkan dan menentukan batas. Sementara nikmat tak terbatas, tidak dibatasi. Allah memberikan seluas-luasnya kenikmatan
Allah memberikan apa yang Allah berikan untuk hamba dan bahkan seluruh makhluknya. Itu sebabnya maka nikmat itu ditujukan kepada manusia secara keseluruhan, siapapun dia. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'mat. Wahai manusia, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu, siapapun dia, dan tak terbatas. Apakah dia bersifat material atau non material nikmat? Sementara rezeki itu pemberian Allah yang kebanyakan di Quran itu terkait dengan yang sifatnya material, itu rezeki. Fakulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Material makanan, makan apa yang Allah rezekikan kepadamu. Materi makanan, rezeki adalah sesuatu yang kita makan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkan, belanjakan, infakkan apa yang kita dapatkan, berikan kepada orang lain harta. Berarti rezeki itu terkait dengan material berupa harta. Jadi ada makanan, ada harta benda, rezeki. Jamaah rahimakumullah. Lalu berikutnya bahwa kalau nikmat itu untuk manusia, tapi rezeki itu bisa saja kemudian untuk selain manusia. Pemberian Allah yang juga diberikan kepada selain manusia bisa disebut dengan rezeki. Ada rezeki manusia, ada rezeki selain manusia. Binatang contohnya, rezekinya binatang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di permukaan bumi ini. Makhluk melata itu kan macam-macam. Manusia makhluk melata, binatang makhluk melata. Dengan cara ada yang berkaki 2, kaki 4, bahkan kaki 1000 binatang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di permukaan bumi kecuali Allah dah memberikan rezekinya. Jadi rezeki itu tidak hanya manusia tapi juga untuk non manusia. Kalau nikmat itu kemudian pemberian Allah yang bisa jadi tidak kita minta Allah beri. Meskipun ada nikmat yang kita minta. Beda dengan rezeki, selalu kita minta. Allah beri itu pun terbatas. Allah berikan nikmat yang tidak kita minta, kita rasakan. Kita hidup dengan menikmati kehidupan kita, bisa bernapas, bisa bergerak. Tidak kita minta sebetulnya, tapi Allah dah beri sejak awal. Tidak kita minta nikmat, meskipun kadang-kadang kita ya Allah berikan kesehatan, tapi kita hidup dah sejak kita sebelum bisa meminta Allah dah berikan kepada kita. Berdoa nikmat. Tidak kita minta, tapi nikmat. Ada orang bisa bersin. Bersin itu kan nikmat tuh Pak. Tapi tidak pernah kita minta. Kenapa nikmat? Kita bisa merasakan kalau tidak bersin, tidak jadi Pak bersin, rasanya tuh apa ya? Karena bersin itu sendiri sebuah kenikmatan Allah kasih, kita tidak minta. Tidak pernah ada orang berdoa, ya Allah beri aku nih bersin, wahin. Tapi Allah beri sebagai sebuah kenikmatan. Makanya orang bersin, setelah dia bersin maka ucapkan alhamdulillah, nikmat Allah. Tidak kita minta, meskipun ada juga nikmat yang kita minta.
Tapi bedanya dengan rezeki itu kebanyakan ini memang kita minta. Dan kita selain meminta kepada Allah dengan rezeki yang akan kita dapatkan, di balik permintaan kita itu rezeki itu akan Allah berikan. Ada usaha yang kita lakukan. Ada perdebatan di kalangan Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam suatu majelis pertemuan antara guru dengan murid. Imam Malik yang wafat 179 itu gurunya Imam Malik yang wafat 204 Hijriah. Suatu ketika mereka berdebat, ujar Imam Malik, rezeki itu datang seorang di usaha bekerja, yang penting cukup etam bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, rezeki datang. Ujar Imam Syafi'i, tidak bisa. Rezeki itu datang tetap harus kita jemput dengan cara kita berusaha, baru Allah berikan rezeki. Singkat cerita, pulanglah kemudian Imam Syafi'i, dan di tengah jalan Imam Syafi'i melihat ada orang sedang memanen buah anggur. Lalu Imam Syafi'i ikut membantu orang panen buah anggur. Akibat beliau turut membantu orang panen, lalu orang memberikan sebahagian hasil panen untuk Imam Syafi'i, dapatlah anggur itu. Setelah mendapatkan anggur itu, maka Imam Syafi'i segera kemudian mendatangi Imam Malik. Merasa bangga nih kan, bukan bangga mendapatkan anggur, tapi bangga ini bakal menjadi bukti argumentasi saya adalah argumentasi yang benar, bahwa rezeki itu datang dengan cara kita berusaha bekerja. Saya dah bantu orang memanen buah anggur dan saya dapatkan rezeki anggur yang mereka berikan kepada saya. Itu maksudnya. Datanglah Imam Syafi'i kepada Imam Malik sekaligus menceritakan, tuh kan, ini bukti nih, rezeki itu datang dengan cara berusaha bekerja. Ini buktinya nih, kebawakan anggur di hadapan kita nih Imam Malik. Senyum Imam Malik sembari ngalak anggur dicicipinya. Iya, ujar Imam Malik, kita tadi keluar bantu orang bekerja, dapat anggur kan. Saya di kemana-mana, jadi Imam Malik di rumah maha nih, kita datang ke saya kan, beri anggur. Akhirnya sama Pak, lek. Tapi intinya bahwa kalaupun orang tidak bekerja, sebab itu kan pasti ada, meskipun tidak langsung. Kenapa Imam Syafi'i datang balik ke Imam Malik membawa anggur perolehan pemberian dari orang yang panen? Karena Imam Malik murid Imam Syafi'i, murid Imam Malik. Jadi gara-gara Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i sebagai murid mau datang ke guru membawakan buah anggur. Jadi gara-gara murid itu kan berarti, dan gara-gara guru, maka rezeki datang dari sang guru. Meskipun beliau tidak keluar rumah bekerja, di rumah saja berzikir berdoa, tapi datang murid membawakan anggur rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya tidak ada murid, siapa yang membawakan? Jadi gara-gara murid, artinya tetap saja ada sebab, meskipun tidak langsung orang mendapatkan rezeki. Lalu ada pula riwayat yang bagus dari salah seorang sufi, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu salah seorang sufi zuhud, orang kaya tapi zuhud. Zuhud itu artinya merasa cukup ya dengan apa yang ada, tapi kaya kan, kaya dengan harta banyak, merasa cukup. Zuhud artinya tidak menghambakan harta meskipun banyak.
Suatu ketika Imam Sufi Ibrahim bin Adham itu berjalan dan di tengah jalan melihat ada seekor burung yang sedang terjatuh dan patah sayapnya, kelepak-kelepak di tengah jalan. Berhentilah kemudian Ibrahim bin Adham lalu berkata, aku lihati burung nih. Burung ini kira-kira mati seorangkah? Atau adakah kira-kira kawannya burung yang datang membantu memberi makan? Soalnya dia kalau bergerak apa-apa, kecuali kelepak-kelepak mahajua kan. Tidak seberapa lama kemudian datang kawanan burung membawakan makanan lewat paruhnya. Begitu Ibrahim bin Adham melihat burung ini yang terjatuh, yang tidak berdaya, dikiranya bakal mati akibat ketidakberdayaan dia, tiba-tiba datang ke kawanan burung membawa makanan. Kalau begitu saya berhenti sudah bekerja, diusah lagi berusaha, berhimat-himat, cukup di rumah beribadah, bertasbih, ujar Ibrahim bin Adham. Karena melihat burung tadi, burung binatang dah jatuh, patah sayap, kau bergerak, padahal mestinya kan mati itu dengan ketidakberdayaannya, tapi datang rezeki lewat kawannya yang membawakan makanan. Ujar Ibrahim bin Adham, kalau begitu saya tidak usah lagi bekerja, berusaha, berhimat, mencari, cukup di rumah aja, beramal, berzikir, bertasbih, bersalawat. Didengarlah oleh seorang sufi yang lain, Imam Shibli, dan dia datangi Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, aku dengar kita tidak mau lagi bekerja, berusaha. Kenapa sebabnya? Ujar Ibrahim bin Adham, aku melihat burung yang jatuh tidak berdaya. Kukira dia bakal mati dengan ketidakberdayaan. Tiba-tiba datang kawanan burung memberikan makan. Artinya rezeki itu pasti ada. Karena itulah saya berhenti bekerja. Bapak banting tulang berhimat. Rezeki tetap Allah akan jamin untuk kita. Maka komentar Imam Shibli, kenapa kau memilih menjadi seperti burung yang jatuh, yang tidak berdaya, tidak menjadi seekor burung yang membantu? Kenapa? Ini pelajaran. Memang ada kasus, tapi carilah yang terbaik. Burung itu bertahan hidup, iya, tapi kan karena ada kekawanan yang membantu. Maka jangan kita menjadi burung yang jatuh, yang tidak berdaya. Akan lebih baik kalau kita menjadi burung yang lain yang bisa membantu orang lain. Maka pesannya adalah orang mukmin itu harus tetap kuat dan kaya. Tetap bekerja, jangan ditinggalkan. Karena lebih baik ketimbang yang tidak bekerja, apalagi tidak berdaya. Al-mu'minul qawi khairum minal mu'minat dhaif. Orang mukmin yang kuat dengan harta, dengan fisik jauh lebih baik ketimbang yang miskin, kere, yang punya apa-apa. Kemuliaan kita kadang-kadang dilihat dari kekayaan yang kita miliki. Orang mukmin itu wajib kaya, dengan catatan memang sumber dan kegunaannya untuk dan kembali kepada kebaikan. Jadi rezeki itu kadang memang harus diusahakan, dicari, tidak bisa datang sendiri tanpa sebab yang mendahului. Hanya kadang-kadang sebabnya kan tidak kita duga. Itu sebabnya ada ayat Al-Quran yang menyatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak dia kira, dia tidak duga, tiba-tiba datang, tapi bukan tanpa sebab. Mun ayat ini pun kita baca, ada syaratnya di situ. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan tempat keluar dari kesempitan hidup. Maka syaratnya takwa.
Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa. Artinya amun bertakwa tidak bisa juga. Wa may yattaqillah yarzuq wa may yattaqillah, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kemudian berikan rezeki dari yang tidak kira. Akibat sebabnya adalah dia bertakwa kepada Allah. Maka ada sebab takwa yang mendahului, kemudian dia mendapatkan rezeki yang tak terduga. Takwa kan maknanya luas, bukan berdiam diri, tapi takwa upaya untuk mencari dan menghindari dari segala macam musibah malapetaka. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, kita mau banding antara nikmat dengan rezeki. Nikmat itu di Quran hampir kebanyakan kita temukan terkait dengan pemberian Allah yang semuanya baik. Semuanya baik. Jadi pemberian Allah itu tidak ada yang tidak baik, karena Allah yang sumber pemberi kepada makhluknya. Tidak ada yang tidak baik, apapun itu pemberian Allah, nikmat. Semuanya baik. Tapi kalau rezeki itu ada yang baik, ada yang tidak. Pemberian Allah yang diberikan kepada manusia bersifat material kebanyakannya dan harta atau makanan, itu kadang-kadang ada yang baik, ada yang tidak baik. Kembali kepada cara kita memanfaatkan dan menggunakannya. Maka rezeki itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Dulu pernah kita bahas konsep rezeki dalam Al-Quran. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Boleh jadi kita termakan yang tidak baik, haram. Boleh jadi yang kita pakai adalah yang tidak baik, haram. Itu sebabnya kenapa kemudian kita berdoa, ya Allah, ikfina bihalalik an haram. Cukupkan rezeki itu yang halal, jangan yang haram. Wa ghnina bihalalik, kayakan kami Allah dengan rezeki yang halal, karena ada rezeki yang haram. Jadi karena kita meminta yang halal, artinya memang ada yang haram. Maka rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Kita minta kepada Allah rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Jamaah rahimakumullah. Maka bagaimana kemudian orang bisa mendapatkan rezeki kembali? Rezeki itu dari Allah, tentu tidak datang serta-merta, tapi dasarnya pertama adalah iman, takwa kepada Allah. Allah beri rezeki, terutama rezeki yang halal. Yang kedua, istighfar itu ternyata memang mempermudah untuk datangnya rezeki. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ucapkan istighfar apapun kalimatnya, astagfirullah atau yang lain yang lebih panjang. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan semua kenikmatan dari langit. Turun hujan, air hujan nikmat, kebaikan. Turun ke tanah, tumbuh tumbuhan, bisi tanam-tanaman berbuah, bisi padi tumbuh, banyak dapat panen, jual, berduit, nikmat Allah. Maka yang kedua, istighfar itu ternyata mempercepat, dalam bahasa kita mempercepat rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang terakhir, rezeki itu sekali lagi dibatasi Allah dan ada waktunya yang tepat.
Apakah Allah itu tidak adil? Kenapa tidak diberikan saja kepada hambanya? Ternyata Allah itu maha adil. Allah tidak ingin kalau semua nikmat dan semua rezeki diberikan kepada hambanya, ujar Allah, maka manusia pasti akan melampaui batas. Kurang diberi harta nikmat, kemudian menjadi rezeki bagi dia sebanyak-banyaknya dibatasi, itu bahkan bakal menimbulkan kemudaratan. Mentang-mentang berharta, bunyi kan, mentang-mentang berharta banyak, lalu dia menjadi orang yang mubazir misal. Maka Allah mengatakan bukan karena dia tidak adil dengan pembatasan rezeki kepada siapa yang memang dia kehendaki, tapi Allah ingin menjaga hambanya agar senantiasa dalam kemaslahatan. Fattafawutu fi arzaqil ibadi laisa li ajlil bukhl. Allah itu tidak bakhil dengan apa yang dia miliki untuk diberikan kepada hambanya. Dibatasi sesuai dengan waktu yang tepat, bal li ajli riayatil masalih, agar kemudian hamba Allah ini tetap terjaga kemaslahatannya. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Ini Asy-Syura 27. Kalau sekiranya Allah melapangkan rezeki seluas-luasnya, tidak dibatasi kepada hambanya, labaghaw fil ard, mereka pasti akan melampaui batas di permukaan bumi. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha, tapi kami hanya berikan sedikit demi sedikit sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.